Sudah? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini Allah kumpulkan kita di rumahnya. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan daripada sholat zuhur, kemudian kita beriktikaf, menuntut ilmu, mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas dan mengetahui pada akhirnya bahwa iman itu bukan hanya sekedar pengakuan. Iman itu bukan hanya sekedar nama atau tertera identitas agama kita sebagai muslim di KTP. Ternyata iman mengandung konsekuensi 3 hal. Yang pertama adalah iqrarun bil lisan. Kita nyatakan dengan lisan kita saya muslim. Kita nyatakan dengan lisan kita saya orang beriman. Kemudian yang kedua setelah itu adalah tasdiqun bil qalb. Kita membenarkan dan meyakini dalam hati kita. Hati kita membenarkan, iya saya beriman. Ya saya muslim. Ya saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Saya yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian tidak cukup dengan itu, yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Kita buktikan dengan perbuatan kita. Kita buktikan dengan perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Itulah yang disebut dengan iman yang sempurna. Lisan mengatakan, hati membenarkan, kemudian anggota badan kita melakukannya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih ciri-ciri orang yang hatinya bersih, yang imannya sempurna, yang akidahnya lurus, imannya kokoh. Apa sih kriterianya? Nah, ini ada di halaman 14. Perlu dibaca dulu? Apa langsung dijelaskan? Ya. Tayyib, judulnya adalah Islahul Qulub. Meluruskan, memperbaiki hati-hati kita. Di dalam hadis Nabi menyebutkan, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Di dalam diri manusia ada sepotong daging. Kalau daging itu bersih, sehat, maka seluruhnya sehat. Kalau dia tidak sehat, maka semuanya tidak sehat. Apakah itu semua? Itu adalah hati. Tapi hati bukan dalam pengertian fisik ya. Hati yang kita rasakan ini. Ketika hati kita sedang tenang, jiwa kita sedang sehat, semua kebaikan bisa kita lakukan. Contohnya di bulan Ramadan. Itu hati kita lagi sehat-sehatnya. Siang hari puasa, malam sholat malam, sedekah, baca Al-Quran. Begitu banyak kita lakukan. Kenapa? Hati kita sedang dalam keadaan fit.
Tapi kalau hati sedang tidak seperti itu, jangankan sholat malam, jangankan puasa, bisa jadi sholat fardu 5 waktu terasa berat. Bisa jadi sesuatu yang biasa kita lakukan ringan itu menjadi terasa berat. Kenapa? Karena hati kita sedang tidak sehat. Nah, di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti ada satu hari, nanti akan datang waktunya, la yanfa'u malun, mal kita, harta kita tidak bermanfaat sama sekali. Kalau hari ini ada ungkapan money talks, uang yang bicara, ya, uang yang bicara. Tapi nanti ada satu hari kata Allah Subhanahu wa ta'ala, uang tidak bisa bicara. Uang la yanfa, tidak bermanfaat sama sekali. Uang tidak dianggap oleh Allah. Wala banun, begitu pula anak. Mungkin kalau di dunia ini orang tua dan anak bisa saling mengangkat derajat, ya. Prestasinya, ketenarannya, popularitasnya. Ketika anaknya populer, kemudian orang tuanya ikut. Tapi nanti tidak otomatis seperti itu. Tidak bermanfaat. Nah, nanti ada kecualinya. Kalau harta yang disedekahkan itu bermanfaat. Kalau anak yang soleh bermanfaat. Ini maksudnya manfaat seperti dulu di dunia. Tidak. Uang tidak berbicara, anak tidak berpengaruh apa-apa. Masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya dan amalnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah hatinya selamat dari kekufuran, hatinya selamat dari kemusyrikan. Berarti kalau orang kafir, orang musyrik, harta dan anaknya tidak bermanfaat sama sekali. Tapi bagi orang beriman tadi, harta yang disedekahkan, anak yang soleh, itu otomatis memberikan manfaat. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah qalbun salim. Makanya Agim tuh PT-nya itu MKS, Mutiara Qalbun Salim, atau manajemen, ya. Manajemen itu ada salimnya. Itu hati yang selamat. Jadi kata selamat itu dari bahasa Arab, salim, salam. Nah, al-qalbus salimu qalbul mu'min. Siapa yang punya hati yang selamat yang disebutkan dalam ayat tadi? Dia adalah qalbul mu'min, hatinya orang beriman. Hati yang bersih dari kekufuran orang beriman. Hati yang bersih dari kemusyrikan orang beriman. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya nih langsung. Wa kama annal arda salihata lizira'ah. Seperti tanah, kalau kita ingin menanam padi misalnya, maka kita akan mencari tanah yang subur. Bukan lahan gambut, ya. Bukan lahan yang banyak pasirnya, banyak batunya. Kita akan cari lahan yang subur untuk menanam padi. Nah, begitu pula dengan hati kita ini. Hati yang seperti apa sih iman itu bisa tumbuh subur?
Hati yang bagaimana supaya iman ini tumbuh subur? Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah al-iqbalu 'alal haq. Hati yang terbuka dengan hak, kebenaran. Hatinya open. Hatinya terbuka. Hatinya lapang. Dengan apa? Dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran, dia tidak peduli dari siapa asalnya, dari mana datangnya. Ketika dia benar, hatinya dia buka. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, lihat unzur ma qala wala tanzur man qala. Kamu lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Apapun yang disampaikan orang ketika benar, kita tidak melihat orangnya. Tapi ketika seseorang menyampaikan sesuatu, ternyata dia salah, kita tidak lihat orangnya. Ketika dia salah, kita tidak terima. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, bukan lihat siapa yang mengatakan. Makanya di dalam Islam tidak ada istilah figuritas. Tidak ada istilah fanatik buta. Karena bagi kita yang penting nilainya itu benar atau salah. Ketika benar kita terima, ketika salah kita tidak terima. Itu ciri hati orang-orang yang iman bisa tumbuh subur di dalamnya. Dia terbuka dengan kebenaran. Nah, dijelaskan di sini, hati yang seperti itu adalah alladzi yantuju anhu ma'rifatul haqqi wattiba'ihi. Hati yang terbuka dengan kebenaran, maka hati itu akan mudah mengenali kebenaran. Dia mudah kenal. Oh iya. Karena bagi dia ukurannya adalah benar atau salah. Kalau benar dia mudah itu. Dia peka. Oh ini benar ini. Nah, bukan hanya mengetahuinya mudah. Wattiba'ihi. Dia mudah untuk mengikutinya. Kenapa? Hatinya selalu terbuka dengan kebenaran. Dia tidak pilih-pilih. Selama itu benar, dari siapapun asalnya, dia akan menerima. Itulah hati yang tumbuh subur iman di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira buat orang-orang yang hatinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabashshir, berikan kabar gembira, busyra. Kepada siapa? Ibadil ladzina yastami'unal qawla. Berikan kabar gembira kepada hambaku yang yastami'unal qawla, mendengarkan dengan seksama ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi. Kemudian dia tidak berhenti di situ. Fayattabi'una ahsanahu. Kemudian dia ikuti, diamalkan. Oh iya, Al-Quran bilang begitu. Saya amalkan. Al-Quran bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu baru dapat kebaikan yang sempurna ketika kamu infakkan apa yang kamu cintai. Nah, kemudian dia latih. Ketika dia mau ngasih pakaian yang sudah agak rusak, jangan. Nah, ini yang agak bagus. Ketika dia ingin memberikan makanan, diberikan makanan yang memang masih enak dimakan, yang masih disukai, bukan yang udah 1-2 hari, yang udah 2-3 hari begitu ya, udah agak
tidak enak baru diberikan. Oh tidak, Allah meminta begitu. Nah, hati kita terbuka. Nah, orang-orang yang mengikutinya itu Allah menyebutkan ulaikal ladzina hadahumullah, itulah orang yang dapat hidayah. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam hidupnya. Wa ulaika hum ulul albab, itulah orang yang cerdas dalam versi Al-Qur'an. Orang yang cerdas itu begitu. Dimanapun kebaikan berasal, dia ikuti, kemudian diamalkan. Dia tidak melihat orangnya, dia ikuti. Maka orang seperti ini dia bisa belajar dari mana saja. Dia tidak eksklusif. Oh, saya mau belajar dari si fulan saja. Oh tidak, kita bisa belajar dari banyak orang. Kemudian kita filter, oh benar atau salah. Selama benar saya ikuti, ketika salah tidak saya ikuti. Nah gitu prinsipnya. Makanya Islam itu ya bisa. Dia hidup di berbagai belahan dunia, dia hidup di berbagai komunitas, tidak ada masalah. Yang penting filternya adalah benar atau salah. Ketika benar dia ikuti, ketika tidak benar ditinggalkan. Berbeda dengan orang kafir. Di situ disebutkan amal qulubul kafiratus saqimah. Hati orang-orang kafir itu digambarkan seperti hati yang sakit. Fataraha mu'ridatan 'anil haqq. Hati orang kafir itu mau disampaikan kebenaran seperti apapun dia tolak. Dia tolak itu. Dia enggak terima. Fatabqa jahilatan. Dia tetap dalam keadaan bodoh, dia tidak tahu. Dikatakan enggak mungkin Allah punya anak. Dia tetap punya keyakinan begitu. Enggak mungkin Allah punya ibu. Enggak mungkin Allah lebih dari satu. Kalau Allah ada dua, disebutkan dalam Al-Quran, dunia ini bisa hancur. Yang satu mau malam, yang satu mau siang. Yang satu mau musim hujan, yang satu mau musim panas. Kalaupun dia saling tolong-menolong, berarti Tuhan itu lemah. Karena saling membantu satu sama lain. Nah itu orang kafir. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidaklah datang satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang kafir itu tolak. Pokoknya dari Islam tolak. Nanti dia tahu sendiri. Ada larangan jangan makan ini. Oh, dia makan itu. Nanti pada waktunya akan ada. Pasti semua larangan Allah itu berbahaya buat manusia. Pasti. Mereka menolak. Mereka sudah tidak peduli. Nah, kalau kita buka surat Al-Baqarah itu di bagian awal itu kan cerita orang muttaqin. Di baliknya itu disebutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Orang kafir itu, wahai Nabi Muhammad, orang kafir itu kamu kasih tahu atau tidak sama saja. Makanya jangan sedih ketika ada orang yang begitu. Yang penting tugas kita menyampaikan. Menyampaikan, oh begini yang benar, begini yang benar. Masalah orang itu tidak menerima, itu memang ada orang-orang yang seperti itu. Walaupun dalilnya kuat dari ayat Al-Quran. Tidak ada lagi perbedaan pendapat para ulama, sudah jelas. Tapi namanya orang-orang kafir, ya tetap. Dia percaya kepada dukun, dia percaya kepada pohon, dia percaya kepada hal-hal yang tidak masuk akal.
Itu ciri yang pertama. Orang yang hatinya tumbuh subur iman di dalamnya adalah orang yang terbuka dengan kebenaran. Makanya orang Islam itu terbuka, inklusif dengan kebenaran. Saya punya kawan di Padang Panjang, dia pimpinan pesantren. Itu ada model homestay ke luar negeri. Yang menarik, negara yang dipilih adalah Jepang. Kenapa? Karena beliau menyampaikan banyak hal-hal yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis itu bagus. Kita belum menerapkan. Ternyata mereka itu sudah terbiasa dengan hidup bersih, dengan hidup disiplin, dengan hidup saling menghormati. Makanya dipilih Jepang sebagai tempat untuk homestay. Padahal itu pesantren. Karena yang dia lihat adalah bagaimana nilai-nilai Islam sudah diterapkan. Yang dilihat adalah ada sisi kebenaran dari tempat itu. Ada keterbukaan. Kita tidak melihat, kita tidak mengikuti kesalahannya, kekufurannya. Dia tidak menyembah kepada Allah, tapi ada sisi benarnya itu. Nah, itu yang ingin diambil. Nah, kita juga begitu. Setiap orang mungkin ada benar, ada salahnya, kita ambil sisi benarnya. Kemudian yang kedua adalah hubbil haq. Orang yang hatinya subur dengan cahaya iman adalah orang yang mencintai kebenaran. Wansyirahu sadri, hatinya lapang lil Islam, dengan Islam. Kalau tadi terbuka, ini yang kedua ini lapang. Lapang dia. Islam memerintahkan sholat, wah hatinya senang. Dia merasakan bukan hanya sholat sebagai kewajiban, tapi kebutuhan. Sholat bagi dia menghadirkan satu kenikmatan. Dengan sholat hati jadi tenang, pikiran segar ya. Mungkin tadi udah agak capek kita bekerja dari jam 8 sampai jam 12, 4 jam. Mungkin ini sudah agak agak lemah gitu ya. Udah banyak itu. Dengan sholat kita disegarkan kembali. Ada refresh. Selain itu kita menghadap lagi kepada Allah, ingin mencas diri kita. Ibarat HP ini sudah lemah, dicas lagi. Diingatkan lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dicas lagi kita itu. Kamu ini bekerja, kita ini bekerja bukan hanya sekedar mencari uang untuk keluarga, tapi untuk siapa? Untuk Allah. Ini ibadah. Kita diam di kantor jam 8 sampai sore, ini ibadah kepada Allah. Lillahi rabbil alamin. Kalau ada yang meninggal dunia saat mencari nafkah, dia mesti dalam keadaan syahid di jalan Allah. Sehingga dengan begitu, oh iya, saya bukan hanya sekedar mengikuti tugas dari pimpinan. Ini ibadah saya kepada Allah. Sama dengan sholat, sama dengan zakat dan seterusnya. Nah, kembali menguat. Nah, di sini dijelaskan wa sahibul qalbis salim, orang yang punya hati bersih. Bagaimana dia? Yuhibbul haqqa, dia senang dengan kebenaran, hatinya bersih. Ketika ada orang menyampaikan kebenaran, dia udah senang aja. Begitu. Dia senang dengan kebenaran. Kemudian wa yansyarihu sadruhu li ta'allumil Islam.
Hatinya lapang untuk terus belajar tentang Islam. Semakin dia tahu, dia semakin senang. Oh, ternyata Islam punya ajaran seperti ini. Yang tadinya tidak tahu, oh Islam punya konsep bagaimana menjadi orang tua yang baik. Konsep bagaimana cara Islam mendidik anak-anak. Misalnya kisah Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya, itu ada beberapa nasihat. Oh iya. Misalnya Luqman, kamu jangan, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Oh ya, berarti kita harus rendah hati. Oh, ternyata memang kalau orang sombong tidak disukai, bahkan orang sombong tidak disukai oleh orang yang sombong. Tapi kalau orang rendah hati di mana-mana disukai. Oh, berarti memang Islam ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita. Oh, begitu. Nah, seperti itu. Hatinya terbuka untuk terus belajar tentang Islam. Fayastahiqqu bidzalika hidayatullah, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya sakit, wa amma sahibul qalbis sakim fatarahu yakrahul haq. Dia tidak suka dengan kebenaran. Dia tidak suka itu. Apa itu? Itu radikal. Itu ekstrim. Nah, makanya kalau udah jenggot, itu ekstrim. Tapi ada penelitian di luar itu. Saya beberapa hari yang lalu ketemu dengan seorang alumni doktor di Jerman. Dia menceritakan ada satu penelitian menyebutkan bahwa ketika orang punya jenggot itu ada mikroba-mikroba yang ternyata mikrobanya itu bisa melawan mikroba-mikroba yang bisa mendatangkan penyakit. Dia lebih kuat daripada mikroba yang ada di luar. Dia menyebutkan, dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Tapi dia menyebutkan hasil penelitiannya itu. Nah, ini bukan berarti kita harus berjenggot semua ya. Nanti yang nggak punya biasa. Artinya nilai-nilai yang ada di dalam Islam sesungguhnya pasti akan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Pasti akan sesuai. Cuma manusia apakah sudah menemukan itu atau belum? Nah, orang yang hatinya sakit, yang imannya tidak sehat, tidak tumbuh subur iman di dalamnya, itu tidak suka dengan kebenaran. Bagi dia mungkin Islam menyulitkan. Puasa bikin repot. Masa kita nggak boleh makan dari subuh sampai maghrib? Nah, tapi bagi orang-orang yang beriman, yang hatinya sehat, dengan puasa alhamdulillah ternyata ibadah saya lebih banyak. Udah gitu lebih sehat lagi badan kita. Saya pernah ketemu dengan pemilik rumah sakit, dia bilang, Ustadz, kalau datang bulan Ramadan katanya tingkat hunian rumah sakit berkurang, menurun drastis. Tapi nanti bulan Syawal, balik lagi, penuh lagi. Itu betul, itu beliau menyampaikan. Ya secara umum memang begitu, dan Nabi sudah menyampaikan di dalam hadisnya, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Dan sekarang kalau kita lihat banyak sekali sebenarnya pengobatan atau terapi yang dilakukan intinya puasa. Ada yang mengurangi karbohidrat, ada yang mengurangi kolesterol, yang pada intinya itu adalah nilai puasa itu. Nilai puasa. Nah, itu sebenarnya. Kemudian hati yang tidak sehat, wa yadiku sadruhu li sama'il Islam, hatinya sempit ketika mendengarkan ajaran-ajaran dalam Islam.
wa bihadza yu'arridu nafsahu li'iqabillahi lahu wa biidlalihi. Karena itu ya orang-orang yang tidak menerima nilai Islam seolah-olah sudah menyiapkan dirinya untuk menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah jelas. Wa hadainahun najdain, aku berikan kalian dua jalan. Thoriqul khairi, jalan yang baik, wa thoriqus syarr, jalan yang tidak baik. Bukan hanya itu, Allah sudah kasih tahu konsekuensinya. Ini ujung jalan ini adalah kebahagiaan. Ujung dari jalan ini adalah surga, silahkan pilih. Tapi dari ujung jalan keburukan yang kamu pilih, maaf, ada sanksi yang begitu berat. Semuanya Allah beberkan dalam Al-Quran. Semuanya Allah sudah ceritakan detail. Nah, silakan pilih. Nah, ketika ada orang memilih jalan yang tidak baik, ya di sana sudah ada konsekuensinya. Disebutkan di dalam surat Al-An'am 125. Nah, ini menarik ini. Ukurannya adalah kelapangan hati. Famay yuridillahu ayyahdiyahu. Ciri orang-orang yang Allah berikan kepadanya hidayah. Apa cirinya? Yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya lapang dengan Islam. Pokoknya Islam ajarkan apa, hatinya itu udah terima aja. Kenapa? Karena pasti ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis dijamin benarnya. Beda kalau orang yang ngasih tahu, kita mesti teliti dulu, benar gak nih? Tapi kalau Al-Quran sudah jelas, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La raiba fih, begitu. Nah, orang-orang yang Allah berikan kepadanya hidayah, itu diantara cirinya adalah yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya plong dengan Islam. Hatinya plong dengan sholat. Hatinya lapang dengan zakat, hatinya lapang dengan puasa, hatinya lapang dengan silaturahim, hatinya lapang dengan berbagi, begitu. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, ciri orang yang sesat, yaj'al sadrahu dayyiqa, hatinya sempit, dengar azan, kupingnya panas. Dengar sedekah, ada perintah sedekah, enak aja. Saya ngumpulin duit susah-susah. Kok tiba-tiba disuruh kasih orang? Disuruh silaturahim. Ngapain silaturahim? Kan bisa lewat WA. Udah gitu silaturahim saya perlu bawa hadiah. Bikin repot aja. Nah. Disuruh puasa. Ngapain puasa? Allah kasih nikmat banyak, ini kita punya makanan melimpah, ngapain puasa? Itu hatinya sempit. Yaj'al sadrahu dayyiqan, haraja, berat hatinya. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang sedang naik ke langit. Itu kalau dari sains disebutkan, orang itu makin berada di ketinggian, itu butuh oksigen, pernapasan yang lebih berat. Jadi prosesnya itu lebih berat untuk bernafas ketika berada di ketinggian. Makin tinggi, makin berat. Makanya kadang ada orang ketika di ketinggian itu dia sampai pingsan karena tidak mampu menghirup oksigen dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Jadi orang yang iman bisa tumbuh di dalam hatinya itu selalu lapang dan plong dengan Islam. Dia tidak sempit. Nah, dia terima itu. Karena dia yakin betul pasti Allah lebih tahu. Semua perintah pasti baik, semua larangan pasti berbahaya buat manusia. Wadzalika li'annahum yakrahunal haq. Kenapa orang yang hatinya sakit
dia tidak suka dengan Islam, li'annahum yakrahunal haq, karena mereka tidak suka dengan kebenaran. Inginnya hidup sesuai dengan hawa nafsunya. Inginnya hidup yang enak-enak saja. Ngapain pakai dibatas-batasi? Ngapain pakai diatur-atur? Itu kan urusan saya. Nah, ada laki-laki dan perempuan, ngapain diatur-atur pakai akad nikah? Nah, itu menurut dia. Dia tidak suka dengan kebenaran. Tapi Allah sudah pastikan ketika tidak diikuti kebenaran ini akan ada dampak bagi manusia sendiri. Bal ja'ahum bil haq. Para nabi dan rasul datang dengan kebenaran. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Tapi banyak sekali orang yang membenci kebenaran itu. Nah, itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, mungkin ini yang terakhir pada hari ini. Yang pertama tadi adalah open ya, terbuka dengan kebenaran. Yang kedua, hatinya lapang dengan Islam. Yang ketiga, ijabatu da'watil iman wa hubbil izdiyadi minhu. Hati yang subur dengan iman, itu ijabatu da'watil iman. Dia selalu menjawab panggilan iman. Iman memanggil kita untuk sholat, hatinya menjawab. Yang lain dikalahkan. Mungkin awalnya berat, sholat tepat waktu itu awalnya berat, tapi lama kelamaan itu menjadi ringan. Awalnya kita berangkat dari rumah ke masjid berat, tapi lama kelamaan terasa nikmat. Setiap kali kita ingin membiasakan sesuatu yang baru, awalnya saja berat, tapi setelah itu nikmat. Nah, hatinya ijabatu da'watil iman. Dia selalu menjawab panggilan iman. Wa hubbil izdiyadi minhu, dan dia senang dengan bertambahnya iman. Ada satu kisah sahabat Nabi yang namanya Hanzalah. Hanzalah itu dia baru menikah. Dia baru menikah. Hari itu dia baru menikah. Kemudian malamnya ya dia bersama dengan istrinya. Kemudian di waktu fajar ada panggilan untuk jihad. Ada panggilan untuk berjuang. Panggilan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanzalah ini tadi dia punya ijabatu da'watil iman. Dia punya kecepatan untuk menjawab panggilan iman. Sampai diceritakan beliau itu berangkat belum sempat mandi junub, belum sempat mandi besar. Karena dia takut kehilangan kesempatan ini. Hanya dia berangkat, setelah peperangan usai, Rasulullah menemukan jasadnya sudah terbunuh. Hanzalah meninggal dunia. Kemudian kata Nabi, Hanzalah meninggal dunia syahid, dimandikan oleh para malaikat. Beliau mendapatkan sebutan ghasilul malaikah. Orang yang mati syahid dimandikan oleh para malaikat. Karena begitu cekatannya dia, responnya itu. Karena ada slow respon, ada cepat ya. Kalau kita sebutnya apa itu? Nggak pakai lama misalnya begitu ya. Nggak pakai lama. Nah dia begitu. Hanzalah menyambut panggilan jihad dengan cepat. Kemudian betul beliau meninggal dunia pada saat itu. Kemudian Nabi sebutkan beliau tidak sempat mandi dan dia dimandikan oleh para malaikat.
Itu ijabatu da'watil iman. Nah, di sini dijelaskan wa sahibul qalbis salim yastajibu li da'watil iman. Orang-orang yang hatinya bersih, dia selalu menjawab cepat panggilan iman. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami sudah mendengarkan panggilan iman. Ketika ada perintah aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Allah, kemudian kami jawab fa amanna. Fa itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan cepat. Fa. Kalau summa itu kemudian agak jauh. Fa itu cepat dia. Makanya kalau kita sholat nih, idza kabbara fakabbara. Kalau imam takbir, kamu segera takbir. Kalau imam ruku, farka. Imam ruku, kamu ruku. Nah, itu menunjukkan cepat. Fa itu. Nah, ini orang-orang yang disebutkan cepat dalam menjawab panggilan iman. Ketika ada orang mengatakan aminu bi rabbikum, berimanlah kamu kepada Allah, fa amanna, kami jawab langsung. Kemudian dia berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosa kami, hapuskan kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang yang baik. Selain itu, orang-orang yang hatinya subur dengan iman, itu disebutkan di dalam ayat berikutnya, wa idza ma unzilat suratun, ketika datang satu surat, ketika disampaikan kepadanya ayat, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa yang dengan ayat ini bertambah imannya? Siapa yang senang dengan ayat ini? Siapa yang senang dengan surat ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Orang-orang yang beriman ketika datang satu surat, dia faham satu ayat, bertambah ilmunya, fazadathum imana, bertambah imannya. Oh, benar. Bertambah keimanannya. Karena ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran itu singkat, padat. Ayat-ayat Al-Quran itu pasti benar. Ketika kita ikuti pasti ada manfaat positifnya untuk kita. Bertambah imannya. Wahum yastabshirun, mereka gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, siapa yang di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, bertambah penyakitnya. Makin datang ayat makin sakit dia. Tambah lagi ayat yang lain, tambah sakit lagi dia. Nah, begitu. Wa amma ahlul qulubil maridah fatarahum yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang hatinya sakit, kamu lihat dia selalu menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ada orang ingin sholat, dipanggil soalim, dibilang soalim supaya enggak sholat. Ada orang mau bersedekah, ngapain? Emang keluargamu sudah cukup? Emang kebutuhanmu udah enggak ada lagi, kamu mau bagi-bagi orang? Nah, dia udah enggak sedekah, ada orang mau sedekah dihalang-halangi. Nah, itu kan begitu. Ada orang mau umroh atau haji, kamu kendaraan tahun 80-an ganti dulu lah gitu. Menghalang-halangi. Jadi orang bukan ditambahkan semangatnya untuk berbuat baik, dibuat down. Nah, beriman terus, berikan motivasi ketika orang hendak berbuat baik. Ketika ada orang bersedekah, ya, hartamu yang sebenarnya adalah hartamu yang sudah disedekahkan. Dia akan abadi sampai ke akhirat. Allah balas 700 kali lipat. Kamu sedekah 1000, balasannya 700.000. Bahkan Allah berjanji
berlipat-lipat hingga tidak terhitung. Ada orang mau puasa, bagus. Puasa itu menyehatkan. Puasa itu adalah amal yang ganjarannya rahasia. Itu disebutkan dalam hadis. Hadis qudsi bahkan. Semua amal untuk siapa yang melakukannya kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibihi, biarlah aku yang menentukan ganjarannya berapa buat orang yang berpuasa. Tuh. Biarlah aku yang menentukan. Hebat. Dan Nabi puasa setiap Senin dan Kamis. Nah, kita dorong. Nah, ayat yang terakhir, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Orang-orang yang sesat itu di antara cirinya adalah alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah. Dia lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu saya sudah pernah menyampaikan, celupkan jarimu ke lautan, kata Nabi. Kemudian angkat yang nempel di jarimu, kemudian dia menetes, itulah dunia. Lautan seisinya itulah nikmat akhirat. Kalau kita sudah terkagum-kagum dengan nikmat dunia, apalagi dengan nikmat akhirat. Allah sudah sebutkan berkali-kali di akhir surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini sebentar. Gak usah nunggu kiamat kita meninggal dunia udah selesai. Nah begitu. Nah orang-orang yang sesat, yang hatinya sakit, dia lebih mencintai dunia dari akhirat. Kemudian yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Kalau ada orang berada di jalan Allah, dia halang-halangi. Kalau perlu dikeluarkan duitnya itu. Ada orang mau ngaji dikasih, udahlah kamu nongkrong di sini, ini saya kasih, saya bayar. Ada acara tablik akbar, di sini bikin orkes dangdut. Nah, misalnya. Dia keluarin dananya itu. Dia panggil artis yang paling mahal, misalnya. Orang ingin menghalangi dari jalan Allah itu, mereka berani berkorban. Jangan ditanya itu. Bisa jadi biaya orkes dangdut sama tablik akbar mahalan orkes dangdut. Padahal infaknya itu ya sesat ya, nggak dapat apa-apa. Kemudian yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Dia cari jalan yang bengkok. Dikasih yang lurus, maunya yang bengkok. Udah dikasih ini yang halal, murah, sehat, dicari yang haram, mahal, penuh dengan dampak dan resiko. Tapi manusia maunya begitu. Dikasih air putih murah, maunya khomer. Dikasih makanan yang halal murah, maunya narkoba. Ternyata mahal narkoba. Ketika sudah kecanduan, mau nggak mau beli. Tadinya gratis. Nah, dikasih gratis, yang mau nih gratis. Ketika sudah kecanduan, bayar. Kalau nggak bisa bayar jadi pengedar, nanti saya kasih gratis, kan begitu. Wa yabghunaha iwaja. Allah sudah kasih nih jalan yang enak, yang lurus, yang tenang. Hidup kamu akan terasa nyaman. Maunya yang belok-belok. Dikasih tahu kalau kamu ingin hidup bersama, ada akad nikah, sehat. Yang tadinya haram jadi ibadah. Bayangkan, yang tadinya haram jadi ibadah, tapi maunya memang yang belok-belok. Nanti banyak resikonya, dihina oleh manusia, banyak penyakitnya, apalagi di sisi Allah. Tapi memang begitu. Ada manusia-manusia yang wa yabghunaha iwaja, carinya yang bengkok-bengkok. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu dalam kesesatan yang jauh, kesesatan yang nyata. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dari beberapa ciri yang sudah kita bahas ini ada 3. Hati yang subur untuk ditanami iman adalah hati yang terbuka dengan kebenaran. Hatinya open. Kemudian yang kedua, jiwanya lapang dengan Islam. Pokoknya kalau Islam bilang udah hatinya udah srek aja gitu. Ada chemistry antara dirinya dengan Islam. Islam udah menyatu dengan diri dia. Al-Quran bilang A, ya hatinya A. Rasulullah bilang B, hatinya juga B. Itulah orang-orang yang bisa tumbuh subur iman di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, dia menjawab dengan cepat panggilan-panggilan iman. Panggilan sholat, panggilan ibadah. Seperti Hanzalah tadi, gak sempat dia mandi. Dia langsung berangkat perang, dia meninggal dunia. Kemudian kata Nabi dia dimandikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang iman bisa tumbuh subur di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang disampaikan oleh jamaah sekalian. Cukup dulu ya, karena kebetulan saya juga ada rapat lagi. Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan ketiga hal ini. Hati kita terbuka dengan kebenaran, hati kita makin lapang dengan Islam, hati kita makin cepat merespon ketika ada ajakan-ajakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beriman semakin kokoh, beriman semakin kuat, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.